Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi di program Mutiara Iman bersama saya Ahmad Syarifuddin. Tema pagi ini adalah tanda-tanda keimanan dan buah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman merupakan pondasi utama di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda keimanan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya senantiasa bergetar, hatinya senantiasa takut. Yang disebut nama Allah yang menciptakannya, muncul di dalam dirinya ketakwaan, muncul di dalam dirinya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika orang disebut nama orang yang dicintainya, dia pasti akan bergetar hatinya. Seseorang pujangga ketika mendapatkan surat dari orang yang ia cintai, membaca, belum dia baca, baru pegang suratnya saja dia sudah bergetar. Apalagi ini Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan manusia, yang memberikan kita nafas, kita bisa hidup sampai sekarang. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman ialah dia yang ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum, hatinya senantiasa bergetar karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, senantiasa zadathum imana, bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Di dalamnya berisi tuntunan-tuntunan bagi kita, bagaimana kita mengarungi kehidupan ini. Kalau orang ingin menjalankan kehidupan dengan kehidupan yang baik, ada pedomannya itu. Pedomannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jelaskan banyak sekali di dalamnya bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita, semuanya itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan orang yang beriman ini senantiasa dia membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia yakin betul yang ia baca itu adalah firman Allah. Ia yakin betul yang ia baca adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan bagaimana kita bermuamalah dengan sebaik-baiknya. Di dalamnya ditunjukkan bagaimana agar kita masuk ke dalam surga. Di dalamnya ditunjukkan bagaimana kalau orang tidak beriman kepada Allah, neraka akan ia menjadi tempat pulang. Kalau orang beriman kepada Allah, surga tempat ia kembali. Tidak beriman kepada Allah, neraka tempat ia kembali. Dan kita umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayogyanya Al-Quran menjadi nafas kita. Al-Quran menjadi hal yang sering berinteraksi dengan kita. Kita luangkan waktu, jangan waktu luang kita membaca Al-Quran. Kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran.
Kenapa? Dengan membaca Al-Quran itu sendiri bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi hal yang sangat mulia dan besar dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul, Nabi yang diwahyukan kepadanya Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul. Bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi Sayyidul Syuhur, bulan pimpinannya bulan-bulan. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Bahkan kalau kita sempat beribadah di malam itu, niscaya pahalanya, kebaikannya melebihi 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Itu menjadi kemuliaan Al-Quran. Bagaimana ketika Al-Quran ada di setiap nafas kita, bagaimana kalau Al-Quran ada di setiap gerak-gerik kita, bagaimana Al-Quran ada di setiap kehidupan kita. Pastinya kita menjadi hamba, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, pastilah hati kita bergetar ketika disebutkan nama Allah. Kita membaca Al-Quran akan bertambah imannya. Ada orang sering baca Quran tapi tidak bertambah imannya. Kenapa? Karena di dalamnya tidak dihadirkan dalam dirinya itu niat yang betul ketika membaca Al-Quran. Bahkan ada di dalam sebuah hadis, orang yang pertama kali masuk neraka adalah qari'ul Quran liyuqala innahu qari'un. Orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi dengan niat dan tujuan dikatakan sebagai ahli membaca Al-Quran. Padahal yang dibaca Al-Quran kalamullah, tapi karena niat yang tidak baik, tujuan yang tidak betul, niscaya bukan menambah keimanannya, tapi malah menjerumuskannya ke dalam api neraka. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah di dalam niat, salah di dalam tujuan. Oleh karenanya beribadah apapun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, berzakat, apapun ibadah yang lainnya yang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diterima asalkan satu, niatnya betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ahmad Syarifuddin setelah jeda berikut ini. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di Mutiara Iman bersama saya Ahmad Syarifuddin. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda keimanan atau tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah yang terakhir ataupun yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang yang beriman, dia menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan orang tuanya, tidak mengandalkan kedudukannya, tidak mengandalkan nasabnya, tapi dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha. Kita hidup di muka bumi ini butuh makan, maka kita perlu bekerja. Kita hidup di dunia ini butuh teman, maka kita perlu menikah. Ini ikhtiar manusia di dalam rangka merengarungi kehidupan ini. Akan tetapi, apakah membanggakan dengan apa yang kita upayakan itu? Ternyata tidak. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 tanda-tanda orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah ada tanda-tanda 3 ini, orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul thamratul iman, buah daripada keimanan itu sendiri, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Yang nasihatnya adalah i'lam annal khusyu'a thamratul iman. Ketahuilah bahwasanya khusyuk di dalam aktivitas apapun, ibadah apapun kita kepada Allah, itu merupakan thamratul iman, buah daripada keimanan itu sendiri. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian iman, bagaimana tanda-tandanya, apakah sudah ada di dalam diri kita, kalau sudah memang ada di dalam diri kita itu, maka akan muncul buahnya, hasilnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk kepada Allah ini di dalam ibadah kepadanya, baik berupa sholat, baik berupa membaca Al-Quran, baik berupa bersedekah kepada Allah, baik berupa hal-hal yang sifatnya beribadah kepada Allah. Kalau kita mengaku beriman, insya Allah pasti akan ada khusyuk di dalamnya. Dan khusyuk ini tidak hal yang mudah. Gangguan yang paling terberat di dalam aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah gangguan dari syaitan. Karena syaitan ini tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah tenang untuk mengganggu manusia. Lebih-lebih ketika manusia itu hendak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya zaman sekarang, pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam pun begitu. Kita bisa tengok sejarah menceritakan ketika Nabi Ibrahim hendak memotong putranya Ismail, pun syaitan tidak berhenti untuk mengganggu Nabi Ibrahim. Ditatangi pun Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Aku ingin menyembelih anakku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis ataupun syaitan pun mengganggu pola pikir Nabi Ibrahim alaihi salam. Barangkali Allah sentimen kepada kamu wahai Ibrahim. Tidak, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sukses untuk mengganggu Nabi Ibrahim, syaitan pun mengganggu anaknya yaitu Ismail alaihi salam. Ditanya, hendak kemana engkau Ismail? Aku akan pergi. Pergi kemana? Tuh, ke sana, ingin disembelih oleh bapakku. Kenapa engkau disembelih oleh ayahmu? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah, aku akan melaksanakannya dengan ikhlas dan ridho, karena aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak puas, tidak berhasil dengan mengganggu Ismail alaihi salam, syaitan, iblis pun berpaling mengganggu istrinya Nabi Ibrahim. Dikatakan barangkali seorang perempuan ini imannya lemah, tetapi karena didikan Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang istri seorang nabi memiliki iman yang kuat, dia pun bisa mengelak apapun yang disampaikan oleh syaitan ataupun iblis itu sendiri. Pada hakikatnya manusia ketika hendak melakukan ketaatan, hendak melakukan ibadah kepada Allah, syaitan, iblis tidak akan pernah berhenti untuk berupaya mengganggu, menjerumuskan manusia itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kalau kita dipalingkan dari ketaatan menuju kemaksiatan, maka kita akan mudah untuk mengelak. Tapi setan dan iblis ini terkadang lembut cara dia mengganggu kita. Dia palingkan dari ketaatan menuju ketaatan yang lainnya. Ini pun merupakan tipu daya daripada iblis dan setan itu sendiri. Oleh karenanya manusia ketika hendak melakukan sholat, dia sudah berupaya untuk khusyuk. Setan, iblis pun tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia itu, tetapi dia selalu mengganggu, menggoda sampai manusia itu tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat duduk di hamparan masjid dengan para sahabat.
Datang orang sholat 2 rakaat. Setelah selesai dia sholat, menghadap kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu karena kamu itu belum sholat. Sahabat itu pergi sholat kembali 2 rakaat dengan melakukan aktivitas dan gerakan yang sama. Setelah selesai menghadap kepada Rasulullah, Rasul pun mengatakan dengan kalimat yang sama, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu karena kamu itu belum sholat, sampai sebanyak 3 kali. Berulang sebanyak 3 kali. Sahabat itu pun mengatakan, "Maafkan saya ya Rasul, la af'alu ahsan min hadha." Aku tidak bisa melakukan yang lebih utama dari ini ya Rasul. Sampai Rasul mengajarkan bagaimana dengan sholat yang betul. Oleh karenanya khusyuk di dalam sholat ini menjadi penting kita untuk upayakan dan kita usahakan. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ahmad Syarifuddin setelah jeda berikut ini. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di dalam program Mutiara Iman bersama saya Ahmad Syarifuddin. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda keimanan itu, maka kemudian kita juga sudah tahu bahwasanya buah daripada keimanan itu sendiri adalah khusyuk di dalam aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata khusyuk itu bukan hal yang mudah, perlu kita upayakan, perlu kita usahakan. Nampaknya Al-Ghazali rahimahullah memberikan 3 tata cara agar kita bisa khusyuk di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ma'rifatu ittila'illahi 'alal 'abdi, mengetahui bahwasanya hamba ini, kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang mau sowan kepada pejabat, mau menghadap terhadap orang yang punya jabatan yang tinggi, pakaiannya sudah ia siapkan, bajunya sudah ia rapikan, bahkan perlu membawa bekal dan seterusnya. Ini yang kita hadapi, yang kita sowan adalah zat yang menciptakan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Jangan sampai kita kemudian tidak khusyuk di dalam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa kita adalah dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'rifatu 'azamatillahi, mengetahui bahwasanya Allah adalah zat yang maha agung, bukan pejabat yang ada di dunia, bukan orang yang punya kedudukan tinggi yang ada di dunia, tapi inilah Allah, zat yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha menciptakan seluruh alam beserta isi-isinya. Itu yang kita hadapi di dalam sholat kita, itu yang kita tuju di semua aktivitas ibadah kita terhadapnya. Maka kita mengakui betul, meyakini betul tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang bisa membuat kita khusyuk di dalam aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ma'rifatu taqsiril abdi, mengetahui kekurangan kita di hadapan Allah. Manusia bukan makhluk yang sempurna, manusia bukan makhluk yang serba bisa. Di dalam diri kita pasti banyak kekurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita sholat tepat waktu, kadang kita lalai. Allah suruh kita untuk menyisihkan harta kita untuk orang yang tidak mampu, terkadang kita enggan, eman-eman harta kita berikan kepada orang lain. Allah menyuruh kita untuk untuk berbagi kepada fakir miskin, kadang-kadang kita lupa hal seperti itu. Ini merupakan kelalaian, kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Apapun yang kita miliki, semuanya ini adalah
hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang kita punya milik Allah, harta yang kita miliki milik Allah, anak, istri, rumah, mobil, aset semata-mata bukan milik kita. Hakikatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Bahkan hidup kita ini pun adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang membanggakan ilmunya, membanggakan titel akademisnya, membanggakan ijazahnya, dan seterusnya. Hakikatnya ilmu pun pemberian dari Allah. Kalau kita ada sedikit kesombongan dalam diri kita, mudah saja Allah mengambil ilmu yang dimiliki, mudah saja Allah mengambil harta yang diberikan, mudah saja Allah mengambil istri, anak, semuanya bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada rasa sombong di dalam diri manusia. Sudah ada contohnya, Fir'aun memiliki umat atau rakyat yang banyak, bahkan kekayaan, tetapi Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, sombong dia kepada Allah. Allah hancurkan Fir'aun, ditenggelamkan di dasar lautan. Kenapa seperti itu? Karena dia melebihi sifat manusia. Sifat manusia tidak boleh sombong. Sombong hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya agar kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah, tanamkan dalam diri kita ma'rifatu taqsiril abdi, mengakui kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau membanggakan ilmu, sudah berapa buku yang telah kita baca? 1, 100, 200, 300 buku yang sudah kita baca dengan buku yang belum kita baca, pastinya banyak yang belum kita baca. Artinya manusia sangat terbatas, tidak memiliki kemampuan yang lebih daripada yang diharapkan Allah. Manusia memiliki kekurangan, dan itu pasti ada di dalam setiap diri manusia. Dan kalau kita mengakui kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan bisa lebih khusyuk di dalam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau menyebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi, biji yang sangat kecil. Kadang-kadang kita melihatnya harus menggunakan kacamata, tapi kalau ada itu di dalam diri kita, ada kesombongan di dalam diri kita, maka tidak mungkin kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya iman itu menjadi hal yang sangat penting. Tanda-tandanya pun harus kita ketahui. Kemudian buah dari kepada keimanan itu adalah kita bisa khusyuk di setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang bersifat duniawi. Ingin dilihat bagus, ingin dilihat mulia, tinggalkan itu semua. Fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir segmen ini, mari kita tutup dengan membaca doa. Semoga yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya itu dinilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la dada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa addaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.